Oke, kita masih bangkit berdiri ya. Kita sambil gerak. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur gimana? Biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Biur buang ke laut. Aku bahagia, ayo dek suaranya. Bahagia, aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Biur buang ke laut. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Oke adik-adik, sudah datang semuanya Kak pesertanya? Oke, yang terlambat biar nanti nyusul. Kita mulai. Tadi Oke, pendeta. kita mau mulai buat. Boleh duduk semua sayang? Silakan duduk adik-adik. Buat orang tua silakan duduk. Buat tim juri kita mana? Ya. Tadi Amang Pendeta Lubis mana? Dari atas. Di atas tadi. Tadi di atas. Amang Pendeta Lubis yang akan buka kita dalam doa. Mana Amang Pendeta? Amang Pendeta Lubis. Oh. Ya, silakan Amang. Oh. OTW? Oh, oke. OTW juga Amang Pendeta. Oke. Buat tim juri silakan mengambil tempat. Perkenalkan dong Abang. Masa? Oke. Sebelum kita mulai, kita mau buka dulu kegiatan kita hari ini dengan doa. Ya, baik adik-adik, kita akan memulai perlombaan kita. Ayo kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu boleh bersuka cita untuk datang ke rumahmu ini Tuhan. Kami akan melaksanakan kegiatan kami di tahun kesehatian terkhusus buat anak-anak kami sekolah minggu yang akan melakukan perlombaan storytelling. Kami percaya Tuhan yang memampukan anak-anakmu sekolah minggu untuk boleh menyatakan kasih setia Tuhan melalui apa persiapan yang telah mereka lakukan pada saat ini Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti dan mendalami firman-Mu. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami pada hari ini, biar Tuhan yang menuntun memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, terima kasih Amang. Nah, sebentar lagi kita mau bersama-sama berlomba. Sebelum itu Bang Arnold mau minta untuk dan mau memperkenalkan diri buat tim juri kita hari ini. Ada Amang Pendeta Resort, Amang RJ Simamora, ada Amang Pendeta Lubis dan Inang Diokones. Untuk tempat dan waktu kami persilakan Amang, Inang. Nah, langsung aja Kak ya. Tunggu, sekali lagi siapa tahu ada yang belum ambil nomor, yang sudah datang dan belum ambil nomor, boleh ke depan. Yang belum ambil nomor atau sudah ada nomornya semuanya? Yang belum ambil nomor angkat tangan. Karena saya Malaikat sudah datang. Oh, ya. Atau bapaknya yang ambil nomornya supaya tidak mengganggu nanti. Hah? Tidak, besar selesai.
Apa? Pulpen. Oke, mulai. Orang satu dulu. Pasang baik-baik itu. Jangan diganggu mic itu lagi. Ya. Lomba storytelling hari ini kita bagi dalam 2 sesi, yaitu kelompok anak kecil yaitu horong 1 dan horong 2, dan kelompok anak besar horong 3 dan horong 4. Ya, kita awali dari horong besar, kelompok anak besar ya, supaya adik-adik yang kecil bisa melihat bagaimana kakak-kakaknya ya. Kakak minta selama ada peserta yang sedang bercerita, tidak ada suara-suara yang ribut. Oh iya Kak, dimohon dengan hormat untuk handphonenya di silent semuanya ya. Ya. Tolong di silent ya biar tidak mengganggu teman-teman kita nanti. Siapa tahu saya juga belum silent. Ya betul. Minta tolong kerjasama kita semua supaya tidak bercerita, tidak mengganggu konsentrasi Dewan Juri untuk menilai peserta. Ya, untuk tidak berlama-lama kita mulai dari peserta yang pertama. Kita panggil peserta pertama yang akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa, maaf. Oh, ini orang besar. Daniel di Gua Singa. Daniel di Gua Singa. Ya, kita panggil peserta dengan nomor undi 1. Daniel di Gua Singa. Daniel 1 ayat 1. Tunggu, ulang. Atau kalau enggak pegang aja. Atau dari sini? Amang Opusunggu mana? Coba. Oh iya biar lurus aja. Iya. Dan tes. Ya, boleh mundur juga sedikit, sayang. Boleh. Bisa mundur sedikit, sayang, supaya enggak terlalu ya. Coba ngomong. Tes. Oke. Oke, minta perhatian dari kita semua supaya tenang ya. Oke, silakan Christian. Daniel di Gua Singa. Daniel 1 ayat 1 sampai 4 dan 6. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya, maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menahan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Daniel percaya kepada Tuhan. Ia berdoa 3 kali sekali sehari padanya. Tuhan menyukai Daniel, maka Tuhan membuat Daniel menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Bahkan Raja Darius pun menyukainya. Sebagian pemimpin Babel menyukai Daniel, tetapi sebagian pemimpin Babel juga membenci Daniel. Yang membenci tersebut membuat undang-undang yang baru untuk menjebak Daniel, di mana orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak mematuhi undang-undang tersebut akan dilemparkan ke kandang singa. Mendengar itu, Daniel tetap saja berdoa kepada Tuhan, maka ia ditangkap. Raja Darius pun sedih, sebab ia sangat menyukai Daniel. Raja Darius pun sadar jika ia telah dijebak. Ia pun kesal, namun ia tidak bisa mengubah undang-undang itu.
singa-singa tersebut merangkak dan mengaum kepada Daniel. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang malaikat Allah Tuhan yang mengutus malaikat tersebut. Lalu malaikat tersebut menutup mulut singa-singa itu. Dan itu membuat Daniel tidak terluka sedikit pun. Saat pagi-pagi buta, Raja Darius mengecek kandang singa itu dan apakah Daniel masih hidup atau tidak. Seberapa pemimpin yang benci Daniel yang berada di situ berpikir mana mungkin Daniel masih hidup. Tapi waktu dibuka ternyata Daniel masih hidup dan Daniel berkata, Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menyelamatkanku. Mendengar itu Raja Darius senang. Lalu Raja Darius pun menyuruh semua musuh-musuh Daniel dilemparkan ke kandang singa itu. Singa-singa itu menghabisi dan memakan mereka dengan ganas. Lalu Raja Darius pun menyuruh semua rakyat Babel untuk menghormati dan menyembah Allah Tuhannya Daniel yang Maha Kuasa dan hidup. Tamat. Terima kasih peserta dengan nomor undi 1. Ya, semangat. Oke, kita lanjut ke peserta dengan nomor undi 2 yang akan menceritakan tentang jatuhnya tembok Jericho. Kami panggil dengan meriah peserta dengan nomor undi 2. Ya, buat adik-adik semua yang kalau mau bercerita lepas masker ya. Oh, kasih naik saja, dinaikkan tiangnya. Tes. Tes, tes. Tes, tes. Silakan. Runtuhnya tembok Yeriko, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tuhan mengutus dan memberikan perintah kepada Yosua untuk memimpin dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian Kanaan. Sesudah Musa mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kujanjikan kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin mereka masuk ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangnya."
Maka berkatalah Yosua, maka untuk mengecek kondisi kota dan negara itu, maka Yosua mengirimkan 2 mata-mata. Maka mereka berdua pergi, sampailah mereka ke rumah perempuan sundal yang bernama Rahab dan beristirahat di situ. Raja Yeriko mengetahui bahwa ada 2 mata-mata bangsa Israel yang akan menyelidiki kota itu. Maka dia mengirim orang suruhannya untuk mencari orang itu. Mengetahui peristiwa itu, Rahab menyuruh mereka naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disebar di suatu rumah itu. Ketika ditanyakanlah Rahab kepada orang suruhan itu, dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah orang suruhan raja pergi, Rahab menurunkan kedua mata-mata itu menggunakan tali melalui jendela. Maka pulanglah mereka dan memberitahukan semua kepada Yosua. 3 hari setelahnya, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Maka diangkatnyalah tabut perjanjian dan bangsa Israel mengikutinya. Ketika para imam mencelupkan kakinya di tepi sungai Yordan, aliran sungai Yordan tiba-tiba berhenti mengalir dan mereka berjalan di tanah yang kering. Setelah selesai melewati sungai Yordan, mereka bertemu dengan kota Yeriko. Tapi tidak semudah itu untuk masuk di kota Yeriko karena kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang tinggi, kuat dan tebal. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah bahwa aku telah memberikan kota ini kepada bangsa Israel beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Engkau harus mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, maka 7 kalilah kamu harus mengelilingi kota itu. Pada hari pertama sampai hari ke-6, janganlah kamu bersorak-sorai. Tetapi pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniupkan sangkakala, hendaklah kamu bersorak-sorai dengan nyaring, maka tembok Yeriko akan runtuh." Berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan bersoraklah, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Tapi janganlah bersorak, janganlah sepatah kata pun keluar dari mulutmu sampai aku mengatakan bersoraklah, maka bersoraklah." Pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, mereka mengelilingi tembok Yeriko tanpa bersuara atau menggunakan hanya suara sangkakala saja. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kalilah mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan ketika pada ke-7 kalinya dan para imam meniupkan sangkakala, maka berkatalah Yosua, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu." Maka mereka bersoraklah, berputar-putar 7 kali, berputar-putar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya, tembok Yeriko runtuhlah. Nah, bangsa Israel mengelilingi kota tersebut dengan bersorak-sorai dan nyaring sehingga tembok Yeriko ini runtuh. Boom! Demikianlah Rahab dan seluruh keluarganya dibiarkan hidup, dan semua barang emas dan perak, barang tembaga dan besi disimpan dalam perbendaharaan Tuhan. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari cerita firman Tuhan hari ini, yang pertama, kita senantiasa diminta Tuhan untuk meneguhkan hati kita dan kuat dalam menjalani hidup kita. Kita tidak boleh terlalu banyak mengeluh atau tidak terlalu banyak bersedih. Yang kedua, kita sebagai anak-anaknya senantiasa menyertai oleh Tuhan.
Kita sebagai anak-anaknya diminta untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan ajarannya melalui orang tua kita, bapak dan ibu guru sekolah, bapak dan ibu guru sekolah minggu, juga pendeta yang telah mengajarkan kita tentang firman-Nya. Yang ketiga, kita harus percaya karena tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Tuhan telah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Jadi ingatlah, kita sebagai orang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di tangan-Nya. Yang keempat, ketika kita sudah diberikan talenta yang bagus oleh Tuhan, maka kita sebagai anaknya, kita harus bersorak-sorak dan memuliakan nama Tuhan. Seperti mereka yang mengelilingi tembok Yeriko bisa runtuh karena bunyi sangkakala dan sorak-sorai Tuhan. Dan yang terakhir, kesenyapan, ketaatan, dan penguasaan diri untuk bersorak-sorak menjadi menang. Terima kasih. Terima kasih untuk peserta nomor undi 2. Ya, karena nomor undi 3 belum diambil, masih ada 3 anak orang besar, kita tunda nanti berikutnya. Kita panggil peserta dengan nomor undi 4 yang akan menceritakan tentang Sakeus. Ya. Penonton yang berbahagia, kita panggil dengan meriah peserta dengan nomor undi 4. Tes. Maskernya dibuka. Lukas 1 ayat 19 sampai 10. Yesus datang ke kota Yeriko dan ia melintasi kota itu. Di situ ada seseorang yang bernama Sakeus. Ia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang sangat kaya. Ia ingin tahu siapakah Yesus itu, tetapi dia orang yang pendek. Lalu dia memanjat pohon ara. Lalu dia melihat Yesus yang sedang lewat. Yesus datang. "Zakeus, turunlah, sebab aku ingin menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus turun dengan bersukacita. Lalu orang-orang berbicara, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Lalu Zakeus berkata, "Yesus, aku memberikan kepada orang miskin 4 kali lipat." Lalu Yesus berkata, "Sebab rumah ini menjadi keselamatan, sebab ini anak Abraham.
Tes. Bagaimana peserta nomor 4? Masih mau dilanjutkan? Masih mau ini dek? Mau dilanjutkan? Oke, lanjut. Sebab anak yang hilang Iya, bagaimana nomor 4? Ya, Waktunya habis sayang. kita Boleh selesai kembali dulu ke deh. tempat. Silahkan duduk ya. Kita berikan tepuk tangan buat peserta nomor 4. Ya, terima kasih. Peserta dengan nomor 4. Ya, kita sekarang panggilkan peserta dengan nomor undi 5 yang akan bercerita tentang Zakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat peserta dengan nomor undi 5. Shalom, saya akan bercerita tentang Zakeus. Zakeus diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus sampai di kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang banyak apakah Yesus itu, tetapi ia tidak bisa melihat sebab badannya pendek. Lalu ia berlari ke kerumunan orang untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus melintasi pohon itu. Yesus melihat ke atas dan berkata kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus turun menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut sebab ia telah menumpang di rumah orang yang berdosa itu. Lalu Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan 4 kali lipat, dan ada sekiranya sesuatu yang kuberikan, sesuatu yang kuperas akan kuberikan 4 kali lipat." Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab anak ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Terima kasih. Pesan buat bapaknya di atas, belajar dari Marsya. Terima kasih peserta dengan nomor undi 5. Ya, kita panggil peserta dengan nomor undi 6 yang akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat peserta dengan nomor undi 6. Tes. Tes. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Daniel di Gua Singa. Sebagaimana tertulis pada Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29.
Pada waktu Raja Darius berumur 62 tahun, Raja Darius memerintah atas Persia. Lalu berkenanlah Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Salah satu dari pejabat tinggi tersebut adalah Daniel. Daniel adalah seorang yang taat, yang selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan selalu berdoa kepadanya setiap harinya. Lalu bermaksudlah Raja Darius untuk menjadikan Daniel sebagai penguasa utama atas kerajaannya. Tetapi wakil-wakil raja dan pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan berusaha menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan suatu kesalahan atau kelalaian terhadap Daniel ini, sebab Daniel adalah seorang yang bijaksana dan tidak terdapati suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Kemudian kata orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapatkan sesuatu kesalahan atau kelalaian terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian pergilah orang-orang itu ke hadapan raja. "Tuanku ya raja, kami telah sepakat bahwa engkau akan mengeluarkan suatu larangan bahwa setiap orang tidak boleh berdoa terhadap suatu Allah atau terhadap salah satu manusia kecuali kepada tuanku ya raja. Jika mereka tidak menaatinya, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa." Raja Darius tidak mengetahui orang-orang itu mengapa ingin membuat larangan seperti itu. Tetapi ia menganggap itu baik. Larangan itu pun ditulis dan tidak dapat diubah lagi. Ketika Daniel mendengar hal itu, Daniel pun tetap berdoa dan memuji Allah seperti biasa. Para pejabat tinggi yang melihat hal itu segera menanyakan larangan itu kepada Raja Darius. "Tuanku ya raja, bukankah engkau mengeluarkan suatu larangan bahwa setiap orang tidak boleh menyembah atau berdoa kepada salah satu Allah atau kepada salah satu manusia kecuali kepada tuanku ya raja. Jika mereka tidak menaatinya, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa." Kata raja kepada mereka, "Itu telah pasti menurut undang-undang orang Persia dan Media." Lalu kata mereka menjawab raja, "Salah satu buangan dari Yehuda, Daniel, ia tidak melakukan perintah Raja Darius, tetapi ia berdoa 3 kali sehari terhadap Allahnya." Raja Darius yang mendengar itu pun merasa sangat sedih dan menyesal karena telah membuat larangan seperti itu. Tetapi bagaimanapun larangan itu tidak dapat dicabut lagi. Kemudian dipanggilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tidak takut. Kemudian kata Raja Darius kepada Daniel, "Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun, ialah kiranya yang menyelamatkan engkau." Kemudian pergilah Raja Darius dari tempat itu. Raja Darius sangat sedih sehingga ia tidak dapat tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali pada waktu fajar menyingsing, pergilah Raja Darius ke gua singa. Ia sangat bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Sesungguhnya Allah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak dapat melukai Daniel. Raja pun memerintahkan orang agar ditarik Daniel dari dalam gua itu. Dan setiap orang yang berusaha menyingkirkan Daniel akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Daniel pun memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Dari seluruh rangkaian cerita
Daniel di Gua Singa mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti Daniel. Mengapa? Walaupun Daniel tahu dia akan dilemparkan ke dalam gua singa, ia tetap berdoa dan memuji Allah seperti biasa. Keadaan kita di masa sekarang ini pun tidak jauh berbeda. Walaupun kita merasa bahwa banyak sekali cobaan atau penderitaan yang terjadi di hidup kita, jika kita terus berdoa dan percaya kepada Allah, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan pada akhirnya kita pasti akan keluar dengan baik-baik saja. Sama seperti Daniel. Mengapa? Karena kasih Tuhan kepada umatnya abadi. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih peserta dengan nomor undi 6. Ya, sekarang kita panggil peserta dengan nomor undi 7 yang akan bercerita tentang Zakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat peserta dengan nomor undi 7. Ya, mudah-mudahan Dewan Juri enggak bingung karena kembar. Ketepatan dapat nomor yang berurutan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Zakeus. Sebagaimana tertulis di kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang memiliki ukuran badan yang pendek. Pemungut cukai sangat dibenci orang karena banyak orang berpikir kalau mereka itu berbohong dan curang. Zakeus tinggal di kota Yeriko. Pada zaman Zakeus, kota Yeriko menjadi pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah. Sehingga kedudukan Zakeus sebagai kepala pemungut cukai tentu sangat penting dan menghasilkan kekayaan yang besar. Suatu hari Yesus melewati Yeriko, sehingga banyak orang yang membicarakan hal tersebut. Zakeus pun mendengar hal tersebut, kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang terjadi?" Orang-orang tersebut pun menjawab, "Yesus ada di sini." Zakeus ingin melihat seperti apakah Yesus itu. "Hei, permisi, saya mau lewat." Orang-orang pun berseru, "Perhatikan jalanmu." Tetapi Zakeus terlalu pendek untuk bisa melihat di antara kerumunan itu. Jadi Zakeus berlari ke depan di tempat di mana Zakeus tahu bahwa Yesus akan lewat. Kemudian dia naik ke pohon ara sehingga bisa melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di bawah pohon itu, ia mendongak untuk melihat Zakeus di atas pohon. "Hei, halo kawan." Zakeus pun bertanya, "Siapa?" "Aku." Lalu Yesus menjawab, "Iya, kamu Zakeus, cepat turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu hari ini." Zakeus pun menjawab, "Oh, baiklah." Akhirnya Zakeus turun dari pohon itu. Ia senang sekali menerima Yesus di tempatnya. Semua orang yang melihatnya mulai bisik-bisik dan protes. "Lihat, Tuhan menumpang di rumah orang seperti apa. Zakeus itu orang berdosa." Tetapi kata Zakeus kepada Yesus, "Lihatlah Yesus, aku akan membagikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Kalau aku sudah berbuat curang pada seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat lebih besar." Lalu Yesus menjawab, "Hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus mencari orang berdosa dan membantu mereka bertobat supaya layak menerima keselamatan. Zakheus bertobat bukan karena takut menerima hukuman, tetapi karena bergembira berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kegembiraannya telah mendatangkan sukacita senantiasa. Jadi dari seluruh rangkaian cerita, Zakheus telah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang baik yang mau mencari Tuhan mendatangkan usaha yang gigih juga untuk mendapatkannya. Dengan demikian, ada jalan keluar untuk menghadapi semua yang menghadang. Dan hati yang baik itu merupakan tempat di mana Tuhan mau menetap, yang darinya akan mendatangkan sukacita senantiasa. Jika ada sukacita di hati, akan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Zakheus yang bersukacita mau membagikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan uang yang dicuranginya 4 kali lipat lebih besar. Terima kasih. Ya, terima kasih peserta nomor 7. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 8 yang akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat peserta dengan nomor undi 8. Daniel di Gua Singa bersumber dari Daniel 6 pasal ayat 1 sampai 29. Begini ceritanya. Daniel adalah seorang pejabat yang setia dan suka berdoa. Karena itu Raja Darius ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi. Pejabat tinggi lainnya tidak suka dan merasa iri, sehingga menyusun rencana jahat. Para pejabat tinggi menghasut Raja Darius untuk menghukum setiap orang yang tidak menyembah kepada raja. Saat Daniel berdoa kepada Allah, para pejabat tinggi melihat dan langsung melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius sangat sedih karena Daniel dibuang ke kandang singa. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Allah. Lalu malaikat turun dan menutup setiap mulut singa. Saat Raja Darius melihat
ke dalam kandang singa keesokan hari, Daniel tidak dilukai oleh para singa. Raja Darius melempar para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat kepada Daniel. Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi di kerajaan Darius. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh merasa iri dan selalu berdoa kepada Allah di keadaan apapun. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 8. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 9 yang akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 9. Shalom. Pagi ini saya akan menceritakan kisah tentang Daniel di Gua Singa. Daniel ini terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Pada saat itu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dikalahkan oleh bangsa Babel. Mengapa bisa dikalahkan? Karena bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, bangsa Media atau bangsa Persia mengalahkan bangsa Babel. Bangsa Media juga mengangkat seorang raja bernama Raja Darius. Dia berumur 62 tahun. Dia berpikir untuk mengangkat ke 120 wakil-wakil raja dan 3 pejabat tinggi. Salah satu pejabat tinggi yaitu Daniel, seorang Israel. Dia sangat takut kepada Tuhan dan teladan kepada Raja Darius. Raja Darius juga menganggap Daniel adalah sahabatnya. Dua pejabat tinggi lainnya dan sebagian 120 wakil-wakil raja iri kepada Daniel. Sehingga mereka membuat suatu perintah dan menghadap raja. Perintah itulah di dalam 30 hari siapapun yang dipimpin oleh Raja Darius tidak boleh menyembah Allah lain atau manusia-manusia lain selain Raja Darius. Raja Darius setuju. Dan pesan itu atau perintah itu Daniel mendengarnya. Daniel tidak pudar semangatnya, justru dia berdoa kepada Tuhan.
Ditangkaplah Daniel dan dibuang ke gua singa. Pada malam hari, Raja Darius tidak bisa tidur dan menangis. Keesokan hari, Raja Darius menyuruh pasukannya untuk membuka gua singa. Raja Darius pun berkata, "Daniel, apakah raja yang kau sembah menyelamatkanmu?" Daniel pun berkata, "Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa ini, sehingga aku selamat." Diangkatlah Daniel dari gua singa. Dan dibuanglah sebagian pejabat-pejabat tinggi dan sebagian 120 wakil-wakil raja. Dibuanglah beserta istri dan anaknya. Dan dibuatlah perintah, siapapun yang dipimpin oleh Raja Darius harus taat kepada Allahnya Daniel. Dan pesan moralnya di situ adalah tidak boleh iri kepada sesama manusia. Kedua, rajin berdoa dan beribadah. Ketiga, walaupun dalam masalah apapun suka duka, tetap harus berdoa. Ada juga sebuah lagu untuk tentang Daniel untuk menguatkan kita. Berani dia juga satu kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 9. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 10 yang akan bercerita tentang Sakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 10. Salam, saya mau bawa cerita tentang Sakeus. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek.
Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain pun tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Hai Sakeus, aku ingin menumpang ke rumahmu." Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak pun bingung, mengapa Tuhan Yesus ingin ke rumah orang berdosa? Sakeus berkata, "Aku ingin memberikan setengah hartaku kepada orang miskin, dan jika ada orang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus berkata, "Telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 10. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 11 yang akan bercerita tentang Sakeus. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 11. Tes. Dah pas. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Halo teman-teman, salam hormat untuk tim juri. Shalom Mamang Inang. Hari ini saya akan bercerita tentang Sakeus. Cerita tentang Sakeus bisa diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1-10. Baiklah, saya akan mulai bercerita tentang Sakeus. Sakeus memiliki tubuh yang pendek. Pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai atau pajak. Sakeus tinggal di kota Yeriko. Dan orang-orang banyak tidak menyukai Sakeus. Karena apa ya? Karena Sakeus pemungut pajak yang lebih dari yang ditetapkan. Contohnya, seseorang memiliki pajak 50.000, tetapi Sakeus menagihnya menjadi 150.000. Itulah makanya teman-teman, Sakeus memiliki harta yang banyak sekali. Dan pada suatu hari, Yesus datang mengunjungi kota Yeriko. Dan ketika Sakeus mendengar kedatangan tentang Yesus, Sakeus harus bekerja keras untuk dapat melihat dan bertemu Yesus. Lalu, karena badannya yang pendek dan orang-orang banyak ingin bertemu Yesus, Sakeus berlari dan mendahului orang banyak. Lalu, ia memanjat ke atas pohon ara yang akan dilalui Yesus. Saat Yesus melalui pohon ara itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Hai Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Setelah mendengar perkataan Yesus, Sakeus bergembira. Lalu Sakeus turun.
Lalu orang-orang yang mendengar itu bersungut-sungut dan berkata, "Orang itu menginap di rumah orang berdosa." Lalu saat di rumah Sakeus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan setidaknya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, dan akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu setelah itu Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, sebab anak ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, demikian cerita saya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah, yang pertama, kita bersyukur memiliki Tuhan yang sungguh baik, sebab Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Maka teman-teman, kita harus meniru perilaku Sakeus, yaitu merubah perilaku yang tidak baik. Demikian, kita tidak boleh melawan orang tua dan berbuat jahat kepada teman atau orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh meniru perilaku Sakeus yang lama, yaitu yang mau mengambil milik orang lain. Yang ketiga, seperti Sakeus yang sangat rindu ingin bertemu Yesus. Demikian juga kita teman-teman, kita juga harus selalu rindu ingin bertemu Yesus melalui berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang keempat, seperti Sakeus yang mau berbagi hartanya. Demikian juga kita teman-teman, kita juga mau berbagi kepada sesama. Contohnya, kita mau berbagi makanan kepada orang yang tidak memiliki makanan. Oke teman-teman, demikian cerita saya. Kita bernyanyi dulu yuk. Yang tahu lagunya boleh bernyanyi. Aku ingin seperti Sakeus, biar ku pendek tapi jenius. Setiap hari aku jumpa Yesus, Dia memanjat ke pohon ara. Aku ingin seperti Sakeus, biar ku pendek tapi jenius. Setiap hari aku jumpa Yesus, Dia memanjat ke atas pohon. Tuhan Yesus sayang si Sakeus, seperti juga sayang padaku. Tuhan Yesus cinta anak-anak, seperti juga cinta padaku. Terima kasih. Terima kasih peserta dengan nomor undi 11. Ya, kita panggilkan peserta dengan nomor undi 12 yang akan bercerita tentang Sakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 12. Sakeus. Sebentar. Tes. Ya. Sakeus. Di zaman dulu ada seorang pungut cukai yang sangat kaya. Ia bernama Sakeus. Ia mendapatkan kekayaan dari hasil merampas harta orang lain. Walaupun dia sangat kaya, ia tidak merasa bahagia karena tidak berkenan di mata Tuhan. Suatu hari, ia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya. Ia pun segera bergegas ke gerbang Yeriko untuk melihat Yesus. Tetapi karena tubuhnya yang pendek, ia tidak dapat melihat dari kerumunan yang padat. Maka
ia naik ke pohon ara. Lalu Yesus datang ke Zakheus dan berkata, "Zakheus, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar hal itu, Zakheus pun berlari turun dan bersukacita menyambut Yesus. Walaupun Zakheus senang, tetapi orang-orang lain tidak merasa bahagia dan menggerutu kenapa Yesus pergi ke rumah Zakheus. Lalu di rumah Zakheus berkata kalau ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin, dan apa yang ia peras akan diberikan 4 kali lipat dari yang seharusnya. Lalu Yesus pun berkata, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Ya, terima kasih peserta dengan nomor 12. Kayaknya banyak ya yang pilih Zakheus. Dari data 10 orang yang memilih Zakheus. Tapi 1 orang belum datang. Ya, kita panggilkan peserta dengan nomor undi 13 yang akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 13. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Amang, Inang, Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Hari ini Evan akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab terkenal dalam Perjanjian Lama. Dan ada seram-seramnya loh. Tapi bukan hantu, tapi singa. Siapakah tokoh Alkitab tersebut? Daniel. Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan Persia yang telah diangkat oleh Raja Darius, raja yang sedang berkuasa di kerajaan Persia pada saat itu. Daniel adalah orang yang baik, setia, pintar, suka berdoa, dan rajin. Karena itu, Raja Darius berniat untuk mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi. Karena Raja Darius ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi, ada beberapa orang yang iri kepada Daniel. Teman-teman, kita tidak boleh iri ya. Iri itu tidak baik. Orang-orang iri tersebut datang kepada Raja Darius untuk menjelek-jelekkan Daniel. Saat mereka sampai ke Raja Darius, mereka mengatakan kepada Raja, "Raja, Daniel itu jahat, Raja. Dia tidak menyembah kamu." Tetapi Raja Darius tidak percaya. Jadi Raja Darius dan orang-orang iri tersebut pergi ke rumah Daniel untuk memeriksa apakah betul Daniel tidak menyembah Raja Darius. Saat mereka sampai di rumah Daniel, mereka melihat bahwa Daniel sedang berdoa, dan bukan berdoa kepada Raja Darius, tetapi sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena itu, Raja Darius harus menghukum Daniel, karena Raja Darius sudah membuat suatu larangan bahwa jika ada orang yang tidak menyembah Raja Darius, orang itu harus dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja Darius tidak mau melemparkan Daniel ke dalam gua singa, karena dia tahu bahwa Daniel adalah orang yang baik. Tetapi peraturan adalah peraturan, dan Raja Darius harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Raja kemudian memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Sebelum
Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Semoga Tuhanmu yang engkau sembah dengan teguh itu, semoga Tuhanmu yang engkau sembah dengan teguh itu dapat menyelamatkan engkau." Daniel kemudian dilemparkan ke dalam gua singa dan Raja Darius menutup mulut gua singa itu. Saat di dalam gua singa itu ada banyak singa-singa yang kelaparan. Daniel berdoa di dalam gua singa itu agar dia tidak dimakan oleh singa-singa di dalam gua itu. Saat Daniel selesai berdoa, ada malaikat yang datang ke dalam gua singa dan menutup mulut-mulut singa itu agar tidak memakan Daniel. Hari kemudian pada saat pagi-pagi sekali, Raja Darius buru-buru pergi ke gua singa untuk memeriksa apakah Daniel masih hidup. Saat Raja tiba di gua singa, Raja berseru dengan sayu ke dalam gua singa itu, Daniel, apakah Tuhanmu yang engkau sungguh dengan teguh itu dapat menyelamatkan engkau?" Daniel kemudian menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Tuhanku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa ini. Bersukacitalah Raja Darius kemudian Raja Darius memberi suatu perintah untuk menarik Daniel keluar dari gua singa. Karena Raja marah kepada orang-orang yang telah menuduh Daniel, Raja memberi suatu perintah untuk melemparkan orang-orang yang menuduh Daniel serta anak dan istrinya. Saat mereka dilemparkan ke dalam gua singa, belum menyentuh dasar gua singa itu, singa-singa itu sudah menerkam dan menemukan tulang-tulang mereka. Setelah itu, Daniel diangkat oleh raja menjadi pejabat yang paling tinggi setelah yang telah dirancangkan di awal. Raja kemudian mengirimkan surat kepada semua bangsa yang ia kuasai, yang berisi, "Mulai sekarang juga kalian semua harus takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel, karena Tuhan Yesus, Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hidup dan kekal selama-lamanya." Maka kita harus menjadi anak yang baik dan percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Karena jika kita memiliki masalah atau pergumulan dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan penolong yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 13. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 14 yang akan bercerita tentang Sakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 14.
Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang Zakeus, diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko ada seorang kaya bernama Zakeus. Ia bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Ia memiliki badan yang pendek. Orang-orang di kota Yeriko tidak menyukainya karena ia selalu memaksa untuk membayar lebih dari biasanya. Suatu hari, Tuhan datang ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Zakeus yang mendengarnya ingin melihatnya, tetapi tidak bisa karena ia memiliki badan yang pendek, sedangkan orang-orang sudah berkumpul untuk menemui Tuhan Yesus. Akhirnya dia berpikir, gimana caranya agar aku bisa melihat Tuhan Yesus? Dia memiliki ide untuk memanjat di pohon ara yang ada di lokasi itu. Tuhan Yesus yang sedang melintasi kota itu melihat ke atas pohon ara itu. Lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah, aku ingin menampung di rumahmu." Lalu Zakeus yang setelah mendengar Tuhan Yesus berkata, ia langsung cepat turun dari pohon ara dan menerimanya dengan sukacita. Tapi orang-orang di situ pun bingung, kenapa Tuhan mau menumpang di rumah orang berdosa itu. Lalu Zakeus berdiri dan berkata, "Aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin, dan jika aku memaksakan orang untuk bayar lebih dari biasanya, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Terjadilah keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pesan pertama adalah anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pesan kedua, pertobatan ditunjukkan dengan perubahan hati dan perubahan sikap. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 14. Ya, sekarang kita panggilkan peserta dengan nomor undi 15 yang akan bercerita tentang Zakeus. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 15. Shalom dan selamat pagi Amang Inang dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dev Maniti Partogi Pasaribu. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari Alkitab tentang Zakeus. Diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di suatu kota bernama Yeriko tinggallah seorang yang sangat kaya. Ia bernama Zakeus. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi orang-orang tidak menyukai Zakeus karena Zakeus sering meminta lebih dari yang seharusnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang memasuki kota Yeriko. Zakeus pun penasaran dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena tubuhnya pendek dan banyak sekali orang di sekelilingnya. Akhirnya Zakeus pun berlari menuju pohon ara dan menaiki pohon ara. Setelah Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus pun melihat ke atas dan berkata kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah, sebab hari ini akan menumpang di rumahmu." Zakeus pun turun dan menerima Tuhan Yesus dengan bersuka cita.
Tetapi orang-orang pada heran dan berkata, "Mengapa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah orang berdosa?" Zakheus pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hari ini aku akan memberikan setengah dari hartaku dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah kuperas." Tuhan Yesus pun berkata kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Itulah kisah tentang Zakheus. Nah, makna yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat kebaikan. Karena Tuhan Yesus adalah yang orang baik dan datang untuk menyelamatkan yang orang berdosa. Seperti tadi, Zakheus hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang-orang. Tetapi sekarang Zakheus telah bertobat dan mulai berubah menjadi baik. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 15. Ya, sebelum kita lanjut ke kelompok anak kecil, kita akan break dulu. Tapi masih ada satu lagi peserta, sabar. Sebenarnya 2, tapi 1 ternyata ada informasi 2 peserta batal. Jadi tinggal 1 lagi peserta, yaitu kita panggilkan peserta dengan nomor undi 17 yang akan bercerita tentang Zakheus. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undi 17. Shalom Mama Ngina dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan bercerita tentang Zakheus. Zakheus adalah orang yang kecil dan pendek. Zakheus ini tinggal di kota Yeriko. Dia pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Zakheus ini sering mengambil lebih banyak dari biasanya. Karena hal itu, dia tidak disukai sama orang-orang di kota Yeriko. Pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Zakheus pun mendengarnya. Zakheus ingin tahu bagaimana itu orang yang bernama Yesus. Ia pun mau melihat, tapi karena badannya pendek dan banyak orang, dia pun berlari mendahului semua orang dan memanjat di pohon ara. Tuhan Yesus pun datang kepadanya dan berkata, "Zakheus, turunlah, hari ini saya akan menumpang di rumahmu." Zakheus pun kaget dan bersukacita menerima Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang tidak menyukainya dan berkata, "Kenapa Tuhan Yesus ingin ke rumah orang yang berdosa ini?" Saat di rumah Zakheus pun ke depan semua orang dan berkata, "Saya akan memberi setengah hartaku ke orang yang miskin dan siapapun yang telah kurebut, yang telah kupaksa untuk mengambil lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat." Terus Tuhan Yesus pun berkata, terjadi rumah ini sudah keselamatan karena anak manusia menyelamatkan yang hilang. Pesannya adalah walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih peserta terakhir dari kelompok anak besar. Ya, sebelum kita melangkah ke kelompok anak kecil, kita break dulu. Bagaimana seksi sekolah minggu? Katanya ada yang mau dibagikan. Ya, mumpung break sebentar, Dewan Juri bisa sambil hitung-hitung. Ya, Oke, kita break dulu sebentar. Sambil kita waktu break kita bisa relax,
bisa bermain, bisa ketemu dulu sama orang tuanya. Kita break dulu sebentar ya. Iya, 15 lah ya.
Iya. Pandang Ipin lo masuk mana? Panjar sound system. Jolo. Siapa lagi Panjar? Lo masuk mana? Oh, masuk son. Kenapa pertanggungjawaban? Alam mo nomor ni sila nga. Oh iya, buat kita semua tolong sampahnya dijaga ya. Nanti dipegang dan kita buang sama-sama. Ada tempat sampah di luar.
Ya, boleh kita kembali ke ruangan, ke gereja, ke dalam gereja yuk. Terutama adik-adik kecil, kelompok kecil, horong 1 dan 2, yuk. Duduk kembali di tempatnya. Sudah lengkap orang kelompok anak kecil? Ya. Tes satu dulu. Ya, sudah siap. Seksi masih ada mau bagi-bagi lagi? Oh, oke. Siapa tuh anak-anak lapar? Tes satu. Ya, bagaimana adik-adik, sudah siap? Masih ada yang makan? Oh, masih ada yang bagi-bagi konsumsi. Ya, untuk adik-adik yang horong besar, bisa ambil tempat duduk yang manis. Kita saksikan sama-sama, adik-adik yang horong kecil ya. Horong kecil masih ada yang makan? Ya, kita kasih waktu 2 menit ya untuk menyelesaikan makanannya. Horong kecil nanti 2 menit ke depan sudah siap, tidak ada lagi yang makan dan minum ya. Kita sepakat ya horong kecil? Oke ya, 2 menit aja ya. Kalau masih makan, kakak juga makan dulu deh. Karena dia tidak mau saya tanya. Karena dia tidak mau dari awal saya tanya. Dia sudah daftar. Karena dia tidak mau saya tanya, Mi. Apa dia sudah daftar? Dia berapa? Pas kelas 4. Oh, saya tidak tahu. Oh, berarti dia di kan pertama Pak Maida itu kan baru itu kan susah saya tanya ke dia, ayo Ji, dia ikut karena dia susah, dia sudah daftar, saya tanya karena dia susah, menjawab
Oh tidak, iya tidak. Itu dari awal dia sudah. Iya. Tadinya juga tidak kok jadi tidak. Iya. Jadi saya bilang kalau kau ceritakan nak beda banyak ceritanya sudah. Oke, baik, kita akan mulai ya. Adik-adik peserta horong kecil duduk di sebelah kirinya kakak ya. Oke. Sudah siap semua? Siap ya? Horong kecil sudah siap semua? Baik. Yang horong besar kakak harap selama adik-adik kita mengikuti lomba, kakak harap kita duduk dengan tenang. Tidak ada yang keluar masuk ya, supaya tidak terpengaruh. Ya, handphone supaya kita silent sama-sama ya. Untuk mempersingkat waktu, nanti adik-adik boleh tidak usah memperkenalkan diri ya. Baik, kita akan mulai. Untuk peserta pertama kita akan panggil nomor undian yang pertama dengan cerita Daud dan Goliat. Beri tepuk tangan untuk peserta kita yang pertama. Tes. Kali ini saya akan menceritakan cerita Daud dan Goliat. Pada suatu hari ada seorang gembala yang dipercayai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Dia bernama Daud. Daud selalu menjaga domba-dombanya. Dan pada suatu hari Daud dipilih untuk menantang Goliat, dan Daud bersiap untuk melakukannya karena dia telah dipilih Tuhan. Baru Daud berkata kepada Goliat, "Aku akan menantangmu, Goliat." Dan Goliat terkejut dan ketawa. "Hahaha, aku akan mudah mengalahkanmu." Dan Daud pun berkata, "Tidak, aku datang dengan nama Tuhanku." Baru pada besok Daud mengambil 5 batu licin dan dia menyimpan di kantongnya. Dan sedangkan Goliat memakai pedang dan tombak dan dengan perisai. Daud menghindar dari serangan Goliat dan Goliat menyerang, dan Daud mengambil 1 batu licin dan memutar-mutarkan dan mengenai kepalanya Goliat, dan Goliat terjatuh. Daud mengambil pisaunya Goliat dan memotong leher Goliat dan mengangkat kepala Goliat, dan kata Daud, "Aku sudah menang." Dan prajurit-prajurit Filistin kabur ketakutan karena Daud telah mengalahkan Goliat, dan prajurit-prajurit Israel bersorak menang, dan Daud menang karena telah mengalahkan Goliat, prajurit kuat dari Filistin, dan Daud menjadi raja kedua Israel. Selesai.
Iya, kita lanjut ke peserta berikutnya, nomor undian 2 dengan cerita Daud dan Goliat. Ini dia peserta yang kedua. Shalom. Hari ini saya akan menceritakan Daud dan Goliat. Dalam 1 Samuel 17. Daud adalah seorang gembala. Ia menjaga sekawanan kambing dan domba. Pada suatu hari Yesus menyuruh Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Lalu Samuel pergi ke rumah Daud dan ia memberitahu bahwa Daud akan menjadi pengganti Raja Saul. Orang tua Daud tidak percaya karena masih ada kakak-kakaknya Daud yang bisa digantikan menjadi Raja Saul. Karena Tuhan sudah memilih Daud, akhirnya Samuel pun berkata, Tuhan sudah memilih Daud. Lalu ia memberi minyak kepada Daud. Lalu datanglah pasukan Filistin ingin menyerang pasukan Israel. Lalu karena Goliat terlalu besar, pasukan Israel pun kabur terbirit-birit. Lalu Daud melihatnya dan segera memberitahu Raja Saul. Daud pun berkata, aku ingin melawan Goliat. Raja Saul pun berkata, mana mungkin, kamu kan terlalu kecil. Lalu Daud pun berkata, aku bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan bersertaku. Lalu Raja Saul pun setuju dan ia berkata, baiklah, kau akan pergi ke medan perang. Lalu Daud pun mengambil sebuah batu dan ia menaruh ke kantongnya. Lalu datanglah Goliat. Goliat pun berkata, siapa yang ingin melawanku? Lalu Daud pun berkata, aku ingin melawanmu. Lalu Goliat pun karena Daud terlalu kecil, ia pun berkata, hahaha, mana mungkin kamu bisa melawanku? Aku bisa melawanmu dengan cepat. Lalu Daud pun mengambil ketapelnya dan batunya, ia pun melemparnya ke Goliat. Akhirnya batunya kena ke dahinya Goliat. Lalu ia pun terjatuh. Daud pun mengambil pedang Goliat dan ia memenggal kepalanya Goliat. Akhirnya pasukan Filistin pun kabur karena ketakutan. Lalu pasukan Israel pun senang karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Terima kasih. Iya, itulah penampilan dari peserta nomor 2. Kita lanjut ke peserta nomor 3 dengan cerita Daud dan Goliat. Selamat pagi, saya akan membacakan cerita tentang Daud melawan Goliat. Begini ceritanya.
Pak Isai menyuruh Daud untuk membawakan roti dan gandum kepada saudara-saudaranya di lembah Tarbantin. Daud pergi dan melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Tetapi kakak-kakak Daud ketakutan karena bangsa Filistin mempunyai raksasa yang besar dan kuat yang bernama Goliat. Tetapi hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan Goliat, yaitu Daud. Raja Saul memberikan baju perang kepada Daud, tetapi tidak jadi karena kebesaran. Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu yang licin dan kecil. Lalu Goliat melihat dan menertawai Daud. Hahaha, kamu mau melawan saya? Goliat berkata. Lalu Daud berkata, tidak ada yang tidak bisa jika kita mengandalkan Tuhan. Lalu Daud mengambil 1 batu dan mengenainya tepat di dahi Goliat. Goliat terjatuh, bruk. Lalu bangsa Filistin lari dan mundur karena mereka telah kalah. Bangsa Israel pun menang. Makna yang kita ambil dari cerita Daud melawan Goliat adalah kita tidak boleh sombong dan harus mengandalkan Tuhan di kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor undian keempat dengan cerita Yunus di perut ikan. Shalom. Saya akan membawakan cerita kisah Nabi Yunus di perut ikan. Yunus 1 ayat 1 sampai 17, Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Di tidur Yunus, datanglah firman Tuhan yang berkata kepada Yunus, Yunus, pergilah ke kota Niniwe untuk membawa pesan jika kota Niniwe akan dihancurkan 40 hari lagi. Tetapi Yunus tidak mau. Yunus malah pergi ke Tarsis. Sebelum pergi ke Tarsis, Yunus pergi ke Yaho untuk berlayar menaiki kapal. Dan di tengah-tengah laut, tiba-tiba datanglah badai, angin ribut, dan gelombang-gelombang yang tinggi, dan badai malapetaka. Lalu Yunus turun ke bawah kapal, lalu Yunus tertidur dan berbaring begitu nyenyak. Lalu datanglah nakoda kapal yang berkata kepada Yunus, Yunus, bagaimana kamu bisa tertidur begitu nyenyak, sedangkan di luar sana ada badai yang sangat besar? Lalu Yunus pergi ke atas kapal untuk melihat. Tiba-tiba badai semakin kencang, gelombang-gelombang semakin tinggi. Lalu Yunus bilang kepada orang-orang itu, maafkan saya,
Badai ini terjadi karena saya tidak mengikuti perintah Tuhan. Lalu orang-orang di situ sangat terkejut. Lalu teman-teman nakoda bertanya, "Di mana negaramu? Dari mana sukumu? Di mana bangsamu?" Jawablah Yunus, "Saya orang Ibrani. Saya takut akan Tuhan dan saya tidak memperbuat kehendak Tuhan." Lalu orang-orang di situ membuang undi karena siapa badai malapetaka ini terjadi. Lalu dilemparkanlah Yunus ke dalam laut. Lalu Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Lalu Yunus berdoa kepada Tuhan, minta tolong, minta ampun, supaya dimuntahkanlah ke darat. Jadi selama 3 hari 3 malam, akhirnya Yunus dimuntahkanlah ke darat dengan selamat. Lalu Yunus mengikuti perintah Tuhan yang Tuhan suruhkan ke kota Niniwe yang besar itu untuk membawa pesan jika kota Niniwe akan dihancurkan 40 hari lagi. Pesan moral tentang kesabaran, optimis akan pertolongan Tuhan, dan harus patuh pada firman Tuhan. Iya, itulah tadi peserta nomor 4. Kita akan lanjut ke peserta nomor 5 dengan cerita Daud dan Goliat. Ini dia peserta yang kelima. Shalom, saya mau bawa cerita tentang Daud dan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Daud kerjanya penggembala dan kakaknya pasukan perang Israel untuk melawan Filistin. Suatu saat Isai sakit dan menyuruh Daud mengantar makanan ke perkemahan, dan di sana kakaknya sudah siap berperang. Pasukan Filistin mempunyai pendekar raksasa yang bernama Goliat. Pasukan Israel tidak ada yang berani melawan Goliat, tetapi Daud yang berbadan kecil berani melawan Goliat. Dia tidak menggunakan baju perang karena kebesaran. Daud hanya mengandalkan Tuhan saja. Dari sungai dia ambil batu dan melemparkan umbannya ke dahi Goliat, dan Goliat pun jatuh. Pasukan Israel pun menang. Pesan yang diterima dari kita, apapun masalah kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menang. Terima kasih untuk peserta nomor 5. Kita lanjut peserta selanjutnya, yaitu peserta nomor 6 dengan cerita Yunus di perut ikan. Shalom, saya ingin menceritakan tentang Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah engkau, pergilah engkau ke kota Niniwe, gara-gara kejahatannya telah sampai kepadaku." Aku akan menghancurkan kota itu dalam 40 hari lagi. Yunus melarikan diri dari Tuhan. Yunus pergi
menaiki sebuah kapal. Lalu di dalam kapal Yunus turun ke paling bawah kapal. Lalu Yunus tiba-tiba tertidur. Lalu terjadilah angin badai dan awan pun menjadi hitam. Orang-orang pun ketakutan. Mereka pun membuang barang berat ke dalam laut. Lautan. Nahkoda pun turun ke paling bawah kapal, lalu melihat Yunus sedang tertidur. Nahkoda pun berkata, bangunlah engkau, berdoalah kepada Tuhanmu supaya kita diberikan keselamatan. Orang-orang pun berkata supaya diambil undi. Dan undinya menuju ke Yunus. Siapakah engkau? Orang manakah engkau? Yunus pun menjawab, saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya melarikan diri dari Tuhan. Saya adalah orang Ibrani. Lalu kami apakankah engkau supaya hal ini menjadi seperti semula? Yunus pun berkata, buanglah saya ke dalam lautan. Hal ini pun menjadi seperti semula. Lalu datanglah ikan besar yang memakan Yunus, yang menelan Yunus. Dan 3 hari dalam 3 malam Yunus berdoa kepada Tuhan supaya Yunus diberikan keselamatan. Lalu Yunus dimuntahkan ke daratan. Yunus pun menepati janjinya kepada Tuhan Yesus.
Sekian cerita dari saya. Shalom. Iya, beri tepuk tangan untuk nomor undian 6. Kita lanjut ke nomor undian 7 dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Beri tepuk tangan untuk nomor undian 7. Serta paling kecil. Oke, Jonathan yuk. Nah. Tidak apa-apa kali mamanya di situ. Ya. Sini ayo. Ya cerita mana? Biar mama pegang. Ya. Enggak apa-apa. Salam teman, salam teman-teman. Saya. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Salam teman-teman. Oh, mungkin mama gini. Ayo Jonathan yuk. Salam teman-teman. Kayak di rumah udah bisa. Salam. Salam teman-teman. Salam teman-teman. Bisa? Udah. Nyanyi aja 5 roti. Oke, ayo. Kalista kali temani ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuh kakak dulu. Nyanyi 5 roti. 5 roti aja. Dulu, buka dulu kali ya. Udah. Tuh kakak dulu ya. Iya. Iya, mungkin dia lihat dulu kali kakaknya ya. Iya, Ya, kita panggil peserta berikutnya. Nomor undian 8 dengan cerita Yunus di perut ikan. Shalom teman-teman, saya akan membawakan cerita Nabi Yunus berada di perut ikan. Cerita ini diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tapi semua orang di sana sangat jahat. Lalu Tuhan berfirman kepada Yunus dan dia berkata, "Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe karena aku akan menghancurkan kota itu dalam 40 hari ke depan." Tetapi Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke kota Tarsis. Dia melihat sebuah kapal yang akan pergi ke Tarsis dan dia menumpanginya dengan biaya. Lalu di tengah-tengah laut ada badai besar, angin yang ribut, ada ombak yang besar dan badai yang sangat kuat. Yunus ke bagian bawah kapal dan dia tertidur dengan sangat nyenyak. Lalu orang-orang berkata di sana, "Hei, kenapa kamu bisa tidur dengan sangat nyenyak saat badai sedang berlangsung?" Dan orang-orang yang lainnya di sana berkata, "Siapa engkau dan siapa nama bangsamu dan siapa Tuhanmu?"
Dan dia berkata, "Aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Aku tidak ingin pergi ke kota Niniwe." Lalu orang-orang di sana berkata, "Ayo kita main buang undi, siapa yang membuat malapetaka ini?" Lalu yang mendapatkan undi ini adalah Yunus. Yunus langsung dibuang ke laut, dan saat dia dibuang tidak ada ombak yang besar, tidak ada angin kencang, tidak ada badai, tidak ada hujan, dan laut menjadi tenang. Lalu Yunus berusaha untuk tidak tenggelam dengan cara berenang. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan besar untuk menelan Yunus, dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan dia menghabiskan harinya dengan berdoa dan berkata, "Tuhan, ampunilah saya, aku tidak ingin berada di perut ikan ini selama-lamanya." Di hari yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan saat dia dimuntahkan, dia mendarat dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Dan berfirmanlah Tuhan yang kedua dan mengutus Yunus pergi ke Niniwe lagi. Dan dia menaatinya dan langsung pergi ke kota Niniwe dengan berjalan 3 hari. Dan saat sampainya di kota Niniwe, warga kota Niniwe, warga kota Niniwe, warga kota Niniwe, bertobatlah, dalam 40 hari ke depan Tuhan akan datang menghancurkan kotamu. Karena orang Niniwe tidak mau kotanya dihancurkan, maka mereka semua bertobat kepada Tuhan. Saat 40 hari ke depan, karena orang Niniwe tidak jahat lagi, Tuhan tidak jadi dia menghukum mereka. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari Nabi Yunus di dalam perut ikan ini adalah, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi percayalah karena Tuhan Yesus bisa melihat kita, karena kita sering berdoa, sering membaca firman Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus bilang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita lanjut peserta berikutnya, yaitu peserta nomor 9 dengan cerita Daud dan Goliat. Shalom, nama saya Isabella, mau bercerita Daud dan Goliat. Diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pada suatu hari terjadi peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Bangsa Filistin memiliki pemimpin yang bernama Goliat, berasal dari Gat. Tubuhnya tinggi, besar, dan kuat. Jika bangsa Filistin menang, bangsa Israel harus menjadi hamba bangsa Filistin. Sebaliknya, jika bangsa Israel menang, bangsa Filistin harus menjadi hambanya.
Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk menemui keluarga Bapak Isai dari antara 7 orang putranya akan dijadikan pemimpin bangsa Israel. Keesokan harinya Nabi Samuel pergi ke rumah Bapak Isai. Lalu disitulah Nabi Samuel melihat beberapa anak Bapak Isai. Sebagian ada di medan perang, sebagian mengembala kambing domba, yaitu Daud. Lalu dipanggilnyalah Daud untuk menemui Nabi Samuel. Lalu ciri fisiknya Daud pendek dan kulitnya putih kemerahan, berbeda dari saudara-saudaranya. Lalu Nabi Samuel mengurapi Daud. Keesokan harinya Daud mengantarkan makanan berupa roti dan gandum untuk kakak-kakaknya yang di medan perang. Lalu disitulah Daud melihat bangsa Israel ketakutan karena melihat Goliat. Lalu Daud pergi menghadap kepada Raja Saul. Lalu Daud bilang, "Saya akan melawan Goliat." Tapi Raja Saul bilang, "Kamu belum berpengalaman dalam perang dan kamu belum pernah ikut ke medan perang." Tapi Daud bilang kepada Raja Saul, "Tugas saya mengembala kambing domba. Apabila ada singa atau beruang yang mau menerkam kawanan domba saya akan mengejarnya dan membuka mulutnya dan mengambil domba saya. Jika dia menyerang balik ke saya akan menarik jenggotnya dan menghajarnya dan membunuhnya." Lalu Raja Saul mengizinkan Daud ke medan perang. Lalu dipakanyalah baju perang. Tapi baju perang itu kelonggaran. Lalu Daud bilang kepada Raja Saul, "Saya pakai baju seadanya." Lalu Daud mengambil pedangnya dan 5 batu licin dari sungai. Lalu Daud maju ke medan perang. Lalu diambilnya batunya ke umbannya. Lalu kena ke dahinya Goliat sehingga membuat Goliat jatuh ke tanah. Lalu bangsa Israel bersorai-sorai karena Daud sudah mengalahkan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya, itu tadi peserta nomor 9.
Ya, kami ingatkan kembali untuk adik-adik yang sudah selesai menampilkan ceritanya supaya duduk manis ya. Supaya duduk dengan tenang, supaya tidak terganggu temanmu yang belum. Baik, kita lanjutkan peserta nomor 10 dengan cerita Yunus di perut ikan. Ini dia peserta nomor 10. Shalom teman-teman, selamat pagi. Saya akan menceritakan tentang Yunus di perut ikan. Waktu itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberi pesan orang-orang supaya bisa bertobat. Kalau tidak, kota itu akan dihancurkan 40 hari ke depan. Tapi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Malah dia pergi ke kota Tarsis dengan kapal dan dia menumpanginya dengan biaya. Saat di tengah-tengah dalam perjalanan ada badai besar, angin kencang, ombak-ombak sangat besar, hampir membuat kapal hampir hancur. Dan Yunus pergi ke bawah kapal untuk tidur. Dan waktu itu yang punya kapal pergi ke bawah kapal untuk membangunkan Yunus. Mereka berkata, "Hei Yunus, kenapa kau bisa tidur dengan nyenyak begitu?" Nah, baru Yunus bangun dan berkata, "Aku bisa tidur." Baru mereka berkata, "Kenapa engkau bisa tidur dengan nyenyak dalam cuaca begini?" Dan yang punya kapal berkata, "Kau dari mana? Apa asalmu? Siapa nama bangsamu? Apa nama Tuhanmu?" Yunus berkata, "Aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Aku tidak mau pergi ke kota Niniwe dan aku ingin pergi ke kota Tarsis." Dan mereka main batu-batu petaka. Dan yang mendapat undian adalah Yunus. Dan Yunus dibuang ke laut. Yunus berusaha supaya tidak tenggelam dengan cara berenang. Dan Tuhan berfirman kepada ikan besar untuk menyelamatkan Yunus yang hampir tenggelam. Dan waktu itu ikan besar memakan Yunus dan ditelannya sampai ke perut. Dan di dalam perut Yunus berdoa selama 3 malam, 3 hari 3 malam ke depannya. Dan Yunus berdoa dan dia bilang, "Tuhan, ampuni saya akan mendengar apa yang kau bilang lagi." Dan Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan waktu dimuntahkan ikan besar, Yunus bisa sampai ke daratan dan tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan berkata, "Yunus, Yunus, pergilah ke kota besar itu yang bernama Niniwe." Dan Yunus mendengar apa yang dibilang Tuhan. Selama 3 hari 3 malam, Yunus berjalan sampai ke kota Niniwe. Dan akhirnya dia sampai ke kota Niniwe dan bilang sama rakyat-rakyat orang itu. Bilang, "Hei rakyat Niniwe, kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghancurkan kota kalian 40 hari ke depannya." Dan rakyat Niniwe tidak ingin kotanya dihancurkan, maka mereka bertobat dan tidak akan jahat lagi. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini, Tuhan baik, Tuhan penyayang. Dia mau lihat kita bertobat. Tuhan
menyertai orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke peserta nomor 11 dengan cerita Yunus di perut ikan. Shalom, selamat pagi. Namaku Hanania Eloisa Saragi. Aku mau menceritakan tentang Yunus di perut ikan. Suatu hari Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Namun Yunus tidak menuruti Tuhan dan melarikan diri menggunakan kapal laut ke Tarsis. Di tengah-tengah perjalanan datanglah badai besar angin ribut dan gelombang-gelombang besar menyebabkan kapal hampir hancur. Ternyata Yunus tertidur di bagian bawah kapal. Nahkoda menghampirinya. "Hei, bagaimana mungkin engkau bisa tidur begitu nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu supaya kita tidak binasa." Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Mereka bertanya, "Akan kami apakan engkau supaya laut reda dan tidak menyerang kami?" Yunus berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, dan laut pun reda dan berhenti mengamuk." Lalu mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke laut, dan laut pun reda dan berhenti mengamuk. Atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirim ikan besar yang menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam ikan besar 3 hari 3 malam. Yunus berdoa di dalam perut ikan. Atas doa keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus dan Yunus pun selamat. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Berilah firman yang sudah kufirmankan kepadamu." Yunus menuruti Tuhan. Yunus dan kota Niniwe pun mendengar firman Tuhan dan selamat dari malapetaka. Terima kasih. Ambil maskernya, Nak. Hana, maskernya sayang ketinggalan. Baik, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Peserta nomor 12 dengan cerita Daud dan Goliat. Shalom semuanya. Saya akan menceritakan kisah Daud dan Goliat yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-54. Daud punya 8 bersaudara. Daud adalah anak bungsu yang paling kecil. 3 saudaranya yang menjadi tentara Israel. Sedangkan Goliat dari bangsa Filistin yang besar badannya, tinggi lebih kurang 3 meter dan pakaiannya lengkap, baju besi, topi besi, dan sepatu besi, dan membawa pedang. Kalau berjalan prak prak prak. Sedangkan Daud adalah seorang pengembala domba. Dan Goliat berteriak kepada semua bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, siapa yang bisa melawanku? Kalau kalian menang,
aku akan tunduk menjadi hamba-Mu. Tetapi kalau aku menang, kalian akan menjadi hamba-Ku. Dan tentara Israel ketakutan. Gak ada yang berani melawan Goliat besar itu. Dan Raja Saul berpikir, siapakah yang bisa melawan Goliat besar itu? Daud datang, aku. Dan Raja Saul terkejut, berkata, kamu kan masih kecil, masih muda. Kalau Goliat itu lebih pintar berperang. Kata Daud, Tuhan bersamaku, aku akan mengalahkan Goliat besar itu. Dan Raja Saul membawa pakaian perisai, tapi Daud menolak. Daud berkata, aku pakai baju pengembalaku saja, pakai baju biasaku. Dan Raja Saul berkata, pergilah, semoga Tuhan menyertaimu. Dan Daud pergi dan mengambil 5 batu licin di sungai dan masukkan dalam kantongnya, dan kemudian mengambil umbannya. Dan Daud mendatangi Goliat. Goliat terkejut, tertawa dia. Hahaha, kamu kecil sekali, Daud. Dalam hati Goliat berkata, aku akan mudah membunuhnya. Dan Goliat berkata, marilah sini, dagingmu akan kujadikan makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Dan kata Daud, kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan akan menolongku, aku akan mengalahkan kamu. Dan Daud berlari dan mengambil 1 batu dalam kantongnya, kemudian mengambil umbannya dan menaruhnya dalam umbannya dan melempar sekuat tenaga dan melempar ke arah Goliat. Goliat terkena batu di kepalanya, prak! Goliat terjatuh dan mati. Dan Daud cepat-cepat mengambil pedangnya Goliat dan mengasuh leher Goliat dan mengangkat kepala Goliat. Aku menang, Goliat sudah mati. Dan tentara Filistin ketakutan dan melarikan diri, dan tentara Israel mengejarnya. Akhirnya mereka menang. Pesan untuk cerita ini, pertama, jadilah seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, seperti belajar, berteman baik, dan bermain. Kedua, jangan sombong, jangan meremehkan orang lain seperti Goliat. Terima kasih. Iya, itu tadi peserta nomor 12. Dilanjutkan peserta nomor 13 dengan cerita Daud dan Goliat. Shalom, kali ini saya akan menceritakan Daud dengan Goliat. Zaman dahulu, Daud adalah seorang pengembala. Daud mempunyai 8 bersaudara. 3 saudaranya pergi ke medan perang. Ayah Daud menyuruh Daud mengantarkan makanan ke 3 saudaranya ini. Lalu datanglah Goliat.
Goliat berkata, "Siapa yang bisa mengalahkanku? Aku tuduh menjadi hamba-Mu. Tetapi siapa yang bisa mengalahkanku? Siapa aku bisa mengalahkannya? Mereka menjadi hamba-Ku." Daud datang. Aku bisa mengalahkanmu. Goliat berkata, Kamu bisa mengalahkanku? Mana mungkin. Kamu itu masih muda, masih kecil. Tuhan bersamaku. Daud mengambil batu di sungai, 5 batu di sungai. Lalu Daud mengambil 1 batu dan melemparkannya tepat di kepala Goliat. Goliat pun mati. Daud mengambil pedang Goliat dan memotong kepala Goliat. Dan Daud mengangkat kepala Goliat. Daud berkata, "Aku sudah menang." Lalu demikian cerita ini. Pertama, jadilah anak Tuhan. Kedua, janganlah sombong seperti Goliat. Terima kasih. Iya, kita lanjut ke peserta nomor 14 dengan cerita Daud dan Goliat. Shalom Amang Inang, hari ini saya akan menceritakan tentang Daud dan Goliat. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Daud. Daud memiliki 7 kakak laki-laki yang bekerja sebagai tentara Israel. Sedangkan Daud bekerja sebagai gembala kambing domba. Pada suatu hari, Daud harus mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang berada di perkemahan. Sesudah sampai di sana, Daud mendengar suara tentara Israel dan tentara Filistin yang sedang mengatur barisan untuk berperang. Lalu tampil seorang pendekar dari tentara Filistin yang berbadan sangat besar yang bernama Goliat. Goliat menantang tentara Israel untuk mengutus seseorang untuk melawan Goliat. Mendengar hal itu, tentara Israel sangat ketakutan dan lari dari barisannya.
Apa yang terjadi dengan Daud? Daud tidak takut. Daud langsung menghadap Raja Saul dan berkata, "Aku ini gembala kambing domba. Jika ada singa atau beruang yang menerkam kambing dombaku, akan kuhajar mereka dan aku akan melepaskan kambing dombaku. Tuhan yang telah melepaskanku dari singa atau beruang akan melepaskanku juga dari tangan orang Filistin itu." Raja Saul pun mengutus Daud untuk melawan Goliat. Daud langsung mengambil 5 batu licin dari dasar sungai dan menaruhnya di kantong gembalanya, sedangkan umban di tangannya. Ketika Goliat melihat Daud, Goliat sangat marah dan berteriak kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau menentangiku dengan tongkat? Kemarilah engkau akan kujadikan makanan bagi burung-burung dan makanan bagi binatang-binatang di padang. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan memancung kepalamu dan mayatmu dan tentara Filistin akan kuberikan bagi burung-burung dan makanan bagi binatang-binatang di padang." Daud tidak takut mendengar hal itu. Daud langsung menjawab Goliat, "Engkau mendatangiku dengan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta yang engkau hina itu." Kedua peperangan pun dimulai. Daud langsung mengambil batu licin dari kantong gembalanya dan menaruhnya ke umban yang di tangannya, lalu memutar umban itu sekuat tenaga, lalu melemparkan batu itu ke arah Goliat. Batu itu terkena di dahi Goliat. Sekonyong-konyong Goliat terjatuh mukanya ke tanah. Melihat Daud sudah mematikan pahlawan tentara Filistin ketakutan dan lari berserakan di sana. Tetapi tentara Israel membunuh tentara Filistin. Tentara Israel dan Raja Saul senang kepada Daud. Daud langsung mengambil kepala Goliat dan membawanya ke Yerusalem. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah apabila kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu membela kita, anak-anaknya. Jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan peserta berikutnya, peserta nomor 15 dengan cerita Daud dan Goliat. Ini dia peserta yang ke-15. Shalom Amang Inang dan teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Orang-orang Filistin datang untuk menyerang orang-orang Israel. Di situ orang-orang Filistin yang kuat mempunyai satu tentara bernama Goliat. Goliat adalah satu tentara yang kuat besar dan lebih tinggi dari siapapun. Dan orang-orang Israel mempunyai satu gembala yang bernama Daud. Daud adalah seorang gembala yang kecil, dan Daud pergi ke Raja Saul
dan Raja Saul memberikan peralatan perang. Dan saat Daud menggunakan peralatan perang yang diberikan oleh Raja Saul, tidak cocok untuknya. Jadi Daud tidak menggunakan apa-apa. Daud hanya menggunakan umbanan. Dan Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu licin. Dan 5 batu licin itu digunakan untuk berperang. Daud pergi untuk melawan Goliat dan 1 batu licin diambilnya untuk berperang dan dilemparkan ke Goliat. Dan akhirnya Goliat pun mati. Dan orang-orang Filistin lari ketakutan. Akhirnya orang-orang Israel pun memenangkan pertarungan. Nah, makna dari cerita ini adalah kita juga harus sama seperti Daud, mempunyai banyak raksasa di sekitar kita yang harus kita lawan, seperti raksasa malas, raksasa nakal, dan lainnya. Dan kita juga tidak boleh takut karena ada Tuhan, seperti takut karena gelap, sendirian, dan lain-lainnya. Terima kasih. Terlalu keren tasnya. Ya, kita kembali untuk peserta berikutnya kita panggil peserta nomor 16 dengan cerita Yesus memberi kamar mandi ya. Oh iya. Ya. Kita kembali panggil peserta nomor 7 dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita beri tepuk tangan dulu peserta nomor 7. Shalom teman-teman, nama saya Jonathan Amadeus Mesak Hutahayan. Saya akan menceritakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Diambil dari kitab Yohanes ayat pasal 1 sampai 15. Pada suatu hari Tuhan Yesus menyeberangi sungai bernama Tiberias bersama murid-muridnya. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam, mereka tidak pulang-pulang. Mereka lapar, mereka
tetapi tidak ada di pinggiran danau itu tidak ada jualan. Lalu yang murid Tuhan Yesus bernama Filipus mengatakan ada yang memberikan 5 roti dan 2 ikan seorang anak kecil sepertiku. Lalu Tuhan berdoa dan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka makan dengan puas, makan dengan kenyang. Lalu Tuhan mengumpulkan sisa roti dan 2 ikan itu. Sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar mukjizat yang Tuhan berikan? 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Terima kasih teman-teman. Shalom. Iya, begitulah penampilan nomor 7. Ya, kita panggil peserta selanjutnya, yaitu peserta yang terakhir, nomor undian 16, dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini dia peserta nomor 16. Bang Arnold, mic-nya. Tunggu ya, mic-nya dulu. Shalom, hari ini saya akan bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sudah siap mendengarkan cerita dasarnya? Mari kita dengarkan. Pada waktu itu Yesus pergi bersama murid-muridnya. Mereka pergi menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Akan tetapi banyak orang yang mengetahuinya lalu mengikuti dia, sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus pun menerima mereka lalu menceritakan kerajaan Allah serta menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Pada hari mulai malam datanglah 12 muridnya berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan, karena di sini kita di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Di mana kita bisa memberi makan agar semua bisa makan? Yesus pun mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang dilakukannya. Filipus pun berkata, agar setiap orang makan sedikit dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk memberi roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus pun berkata, di sini ada anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tentunya
tidak cukup untuk sebanyak orang ini. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, kamu harus duduk berkelompok-kelompok. Lalu para murid pun melakukannya dan menyuruh orang banyak itu duduk. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghadap ke langit mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu diberikan kepada orang banyak. Lalu semua sudah kenyang. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan makanan yang berlebih, jangan ada yang terbuang. Lalu para murid pun melakukannya, lalu mengumpul sisa makanan dari 5 roti dan 2 ikan, yaitu jumlahnya sebanyak 12 bakul. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang banyak itu pun berkata, sungguh ia adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Teman-teman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Teman-teman, pesan hari ini pertama memberi ikhlas semua diberkati. Yang kedua, kita diajarin tidak perlu khawatir kekurangan kebutuhan jasmani sebab Tuhan Yesus pasti sanggup untuk memenuhinya. Sekian, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya peserta nomor 16 maka berakhir pula storytelling untuk kelas kecil. Ya, untuk adik-adik semua yang mempunyai nomor urut yang ada di dadanya mungkin nanti bisa dikumpulkan, boleh dikasih ke Bang Arnold atau ke Bang Arnold ya, untuk kita pakai berikutnya. Iya, nomor peserta bisa dikumpul di Bang Arnold di sini ya. Ya, kita memberikan waktu untuk juri untuk memberikan penilaian kepada adik-adik kita ya. Ya, sekedar pemberitahuan untuk orang tua kita yang ada di sini, untuk horong kecil yaitu kelas 2 ke bawah, kelas 2, 1 dan yang TK yang mengikuti storytelling ada 16 orang dengan 3 cerita, yaitu Daud dan Goliat, Yunus di perut ikan, dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sangat luar biasa sekali, anak-anak ini masih kecil tapi sudah bisa menceritakan kembali cerita Alkitab. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk semua anak-anak yang ikut hari ini.
Ya, kita istirahat dulu sebentar ya sambil menunggu pengumuman ya. Yang masih ada nomor undiannya boleh dikasih ke depan ya.